Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada, kami dari mahasiswa Institut Jamiatul Khair semester 5 yang terdiri dari Ahmad Subur dan Ahmad Taufik akan membahas tentang bagaimana cara mengurus, mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Yang ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang tua dan sebagai pendidik. Mari kita dengarkan dan kita simak bersama. Semoga ada manfaatnya untuk di hari kemudian. Sebelumnya kami mohon maaf udah ganggu waktunya malam-malam main kesini ya. Insya Allah dalam rangka satu silaturahmi tapi berbagi pengalaman. Namanya siapa? Hasan. Kalau ibu mohon maaf ya bu ya, sebelumnya insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya, tentang permasalahan Hasan. Hasan ya, Hasan sehat? Sehat. Udah makan belum? Udah. Oh, udah. Minumnya udah? Udah minum, udah makan, tinggal tidur. Iya. Oh iya. Sekarang Esan kelas berapa sekolahnya? Kelas 5. Kelas 5. Kira-kira Esan suka main senangnya di rumah atau di sekolah? Main. Mainnya iya, di mana? Di sekolah atau di rumah? Sekolah. Kenapa di sekolah ya? Belanja. Belajar. Iya. Selain belajar apa? Bermain apa itu? Bermain sorotan. Serosotan. Iya. Waduh, di serosotan enggak ini ya. Serosotan ya. Senang berarti ya di sekolah. Di rumah juga senang dong. Iya, senang gitu. Esan, ya. Esan mau tanya. Ya, dulu kan Esan pernah ngaji kan? Esan. Pernah kan? Ngaji. Wah, ngaji. Esan waktu ngaji tuh, masa tuh kan suka ngasih cerita, ya kan? Ngasih cerita tuh. Ya, Esan tuh kalau Ustaz kasih tugas, ya, menurut Esan senang membaca atau Ustaz kasih ini cerita? Cerita. Kenapa senang cerita? Kenapa tidak? Oh, para nabi gitu ya? Iya. Iya, jadi ada edukasi buat Esan gitu. Iya. Wah, hebat Esan. Nah, yang senang itu Esan cerita Nabi apa? Cerita Nabi apa? Nabi akhir. Siapa itu Nabi akhir? Nabi Muhammad SAW. Wah, hebat nih. Ya, udah bisa baca sholawat dong. Coba dengerin baca sholawatnya. Masya Allah, luar biasa, hebat nih. Ternyata Esan hebat ya, udah bisa baca sholawat. Ya bu, kadang-kadang ini ya, anak itu adalah titipan dari Allah. Ya kan gitu. Salah satunya anak ya, ini menjadi amanah untuk kita. Maka ketika kita lihat Esan ini ya sebagai anak yang mungkin orang lain melihat dia berkebutuhan khusus ya, tapi saya lihat dia banyak kelebihannya dan insya Allah ini menjadi ladang pahala buat orang tuanya. Insya Allah. Salah satunya ya, anak ini adalah anak yang mungkin nanti sudah besarnya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang bisa berbakti sama orang tuanya yang pasti. Yang ketiga ya, jadi orang sukses. Kamu jadi orang sukses. Harus jadi orang sukses ya, gitu. Intinya bisa membanggakan orang tua. Saya nggak mau orang tuanya. Sayangnya harus sayang ya. Sampai sekarang Esan udah gede bisa sama orang tuanya. Ya, terus nah Esan ketika Esan di rumah, kira-kira Esan di rumah ngapain aja di rumah? Main game, apalagi main HP. Itu udah punya main HP apa nih, main game ya? Iya. Wah, hebat. Udah bisa main game apa nih? Game
kucing. Ya, nggak apa-apa. Ya, kira-kira yang ibu pantau itu, karena nih anak yang ini ya kan kita takut nih anak misalkan dia ada di kamar keluar sendiri, apa yang ditakutin sama Esan ini waktu di rumah? Tidak ada sih. Nggak ada ya. Iya. Untuk saat ini orang emang baik ya orangnya ya. Lebih banyak dia mungkin Bu ya. Iya. Masya Allah. Tapi kalau di rumah ya ada adiknya juga, juga banyak diam sih Ustaz. Kadang berantem nyamperin adik. Halo Esan. Ya. Tapi kalau udah asik sama laptopnya ya dia main sendiri, kadang asik sendiri, ketawa sendiri. Nah, gitu. Pokoknya Esan semangat terus, belajar terus, ya. Nggak ada kata terlambat di dalam belajar. Dan cita-cita jadi apa? Bekas kereta. Petugas kereta. Jadi apa itu di kereta? Masinis. Iya. Masya Allah, mulia tuh ya, bisa bawa penumpang ya. Oh ya, mau kemana penumpang? Memang jalan. Oh, ke jalannya. Oh ya, Masya Allah. Kira-kira ada pertanyaan lagi Pak Subut? Tadi sama Ustadz Taufik udah banyak pertanyaannya. Esan udah jawab dengan cakep, jawabannya pinter. Sekarang Ustadz Subung mau nanya nih sama Esan. Esan kalau lagi di rumah nih, kalau disuruh sama Bunda, Esan lebih suka disuruh mandi, apa lebih suka disuruh belajar? Belajar. Belajar. Kenapa kok disuruh belajar tuh? Ayo, kenapa? Belajar nulis. Oh, lebih suka belajar nulis. Biar apa? Belajar pinter. Biar belajar pinter. Masya Allah. Terus kalau disuruh sama Bunda, suka nolak nggak? Bantah nggak? Suka ngebantah nggak? Enggak. Enggak. Wah, Bunda seringnya nyuruh apa sama Esan? Mama sering. Mama sering nyuruh Esan ngapain? Nyuruh apa? Nyuruh buang sampah? Apa nyuruh apa? Ayo. Suruh sampah. Oh, suruh buang sampah ya? Buang sampah yang benar ya? Jaga kebersihan ya? Iya. Iya, kayak gitu. Oke. Dari awal ketika bangun tidur, peran ibu terhadap Esan ini seperti apa Bu? Mungkin sebelum baru bangun tidur nyuruh dia mandi, sarapan, kemudian antar ke sekolah atau apa, mungkin bisa berbagi cerita sampai dia kembali tidur lagi. Nah, silakan Bu. Kalau bangun pagi sih biasanya saya nyuruh dia sholat dulu sih. Baik. Kalau udah selesai sholat, suruh mandi, dia siap-siap ngingetin terus pakai bajunya. Itu kalau udah siap makanannya kalau nggak diperintah nggak akan dikerjain, dia duduk aja dia. Karena Oh, jadi walaupun dia lapar tuh Bu, kita yang nyuruh Bu ya? Dia nggak akan minta gitu Bu? Itu hanya untuk sarapan. Kalau Baik. makan siang atau makan malam itu dia udah sadar jamnya. Oh, dia udah tahu sendiri ya, Iya, tahu iya. dengan sendirinya ya rasa laparnya dia Iya. itu ya. Oke. Baik, nah berarti kalau misalkan tiap pagi nih selesai mandi, sarapan, ibu yang mengantar atau bapak yang mengantar ke sekolah? Kami semua ngantar. Oh, kami jauh Bu dari sini? Sekolah? Ya, di belakang Pelni. Oh, di belakang Pelni, di daerah Petamburan. Ya lumayan ya, sekitar 4 kiloan. 15 Iya, menitan. 15 menitan. Baik Ibu, setelah kita menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ahmad Taufik dan juga Ananda Esan menyampaikan jawabannya, mungkin Ibu sebagai orang tua ingin saya tanyakan, Ananda ini mohon maaf, apakah memang berkebutuhan khusus ini sudah ada tanda-tanda dari lahir ataukah memang di usia tertentu dengan sakit ataupun hal-hal lain yang menyebabkan Esan saat ini keadaannya seperti ini? Terima kasih pertanyaannya, bisa langsung saya jawab. Sebenarnya dulu waktu bayinya emang tidak terlihat dia anak berkebutuhan khusus, tapi ketika memang sudah waktunya dia seharusnya berbicara, anak-anak lainnya berbicara, tapi dia tidak. Jadi kita menemui dokter dan ternyata dia divonis speech delay, telat bicara. Kemudian untuk itu kita disarankan untuk ikuti terapi dari rumah sakit, yaitu terapi TW dan terapi okupasi untuk mendukung dia agar supaya bisa berbicara lebih baik lagi gitu. Nah, kami pun mengikuti itu semua
sampai akhirnya berhenti karena dia sudah bicara, kita pun berhenti untuk terapi. Kemudian kita sekolahkan dia di SD, tapi apa namanya, kita pun ada keluhan dari guru, kenapa dia belum bisa baca juga Bu, coba ibu tes IQ. Nah dari tes IQ itu terlihat IQ-nya di bawah rata-rata. Dari situ kita bisa tahu dia tunagrahita, terus memang sudah seharusnya dia lebih bagus sekolahnya di SLB gitu, yang mendukung supaya lingkungannya sesuai dengan dia gitu. Karena kadang anak normal tidak bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Baik Ibu, terima kasih tadi sudah cukup jelas. Kira-kira mulai sakitnya itu tadi kan Ibu mengatakan kan sakit ya, ketahuannya itu dari sakit ya, ngelak bicara. Itu dari usia berapa Ibu, kalau boleh kami tahu, sehingga ini kan bisa jadi pelajaran dan pengalaman kami nanti di depan, kalau kami juga bisa menemukan hal-hal seperti Ananda Ehsan ini gitu. Apakah memang sekedar sakit panas saja, ataukah memang ada sebabnya, misalkan jatuh? Coba kita ingat-ingat, oh iya pernah sih dia sakit panas tinggi, kemudian kita bawa ke rumah sakit dan memang dia sakit buang-buang air. Sebenarnya dokter juga pernah bilang ini kemungkinan apa namanya ada perkembangan yang lewat, misalnya dia tidak merangkak, mungkin dari situ kayaknya Ustaz karena dia sakit. Ehsan ini penyebabnya adalah hanya sakit Ibu ya, tidak ada sebab jatuh atau kecelakaan segala macam, tidak ada ya gitu. Jadi ketahuannya dari situ setelah sakit, setelah dicek dokter bahwa memang ada keterlambatan dalam berbicara. Oke, baik Ibu. Mungkin saya bertanya lagi nih, yang namanya orang tua dalam mengurus anak, tentunya kan ada kesulitan apa dalam mendidik, dalam mengurus Ehsan ini yang memang kategorinya mohon maaf berkebutuhan khusus dengan anak-anak Ibu yang memang yang lainnya normal-normal saja. Menurut Ibu, ini kesulitannya di apa gitu? Kesulitannya hanya karena mengulang-ulang lebih banyak lagi. Kayak, Baik. Belajar baca aja ulang-ulang lebih dari anak normal Oh, biasanya. itu aja Bu ya. Jadi komunikasi juga seperti itu. Iya. Kita ulang-ulang sampai dia paham kata-kata kita. Iya. Maksud kita apa? Gitu. Baik. Itu aja ya. Iya. Sebenarnya kesulitannya itu ya. Iya. Sebenarnya ya. Oke, Jadi baik. mempengaruhi belajarnya juga. Jadi memorinya pendek sekali. Iya, daya tangkapnya ya Bu ya. Iya, baik. Kalau diajarkan atau diarahkan langsung nurut atau membantah gitu. Kadang kan mohon maaf nih, misalkan tolong dong ambilin itu, adakah dia misalkan ngelak, males atau gimana, seperti anak-anak yang biasa gitu. Kadang-kadang kan kalau dia nggak paham perintah kita, ya kadang dia cuek aja kayak nggak dengar. Nah seperti itu kan, seperti tadi dia kurang paham kita mau perintahin apa gitu. Jadi kita harus mengulang kata-kata, tolong ya San, tutup tong sampahnya. Terus kamu tiap malam tutup tong sampah misalnya. Atau kamu beresin kasur, spraynya dirapikan. Kayak gitu. Berarti Bu, ketika Ibu menyuruh Ehsan ini, ketika dia belum paham dia akan diam ya. Menarik nih untuk kita bahas nih, ya kan, untuk kita kaji sebagai pembelajaran kita nih nanti di kedepan hari. Kalau kita mungkin bisa menjadi seorang guru, terdapat anak didik kita yang seperti Ehsan ini berkebutuhan khusus, kita harus ekstra sabar. Ini sedikit menambahkan tentang Ehsan nih. Dari sisi positif, dia itu kalau untuk meniru lagu yang bernuansa Islami itu dia peka. Entah Palestina, entah salawat Nariyah, salawat Badar, salawat Sayyidina Sadar, dia apa? Sampai sedikit Maul Qiyam ada. Oh gitu Pak ya? Itu kelebihannya Pak ya? Ya, itulah maksudnya Allah ya, kebesaran Allah ya. Terus terkadang di sekolah pun kenapa Ehsan dipilih biar ibarat kata vokalnya masih kurang, tapi diajak terus karena interaktifnya untuk lagu dia ada gitu, biar ibarat kata nyanyi setengah-setengah atau gimana, tapi dia diajak. Berarti bisa saya simpulkan tadi Pak, ketika ada pilihan lebih senang
mendengarkan dongeng Iya. atau bernyanyi, berarti Esan ini lebih tertarik dengan bernyanyi ya, Pak? Iya. Bermusik ya, dengan Betul. musik ya. Ah, Oh, berarti begitu Topik. Iya. Berarti kalau anak berkebutuhan khusus, beliau ini lebih senang diajak mainnya dengan musik. Ah. Dengan riang gembira. Iya. Kalau dongeng kan terkesan kayak serius ya. Betul. Ngantuk. Nah, ada lagi Pak. Silakan, Dan Pak. kalau misalnya diajak untuk maju ke depan, pede dia. Oh, Pede. iya. Biar ibarat kata di jawabannya salah, pede dia. Ayo, nggak ada apa, datang gitu. Cuman ada yang kekurangan yang di sisi negatif ini tadi, tiap malam suka ngomong sendiri, kayak main game ketawa sendiri. Ya kita kan Oh, dengan dunia dia sendiri Iya, ya, dengan dunia. gitu. Makanya Iya. saya menyarankan di sekolahnya tuh dibuatlah anak kebutuhan khusus. Jadi kalau nanti di jalan-jalan kan, Oh, seandainya mohon maaf keteledoran dari seorang gurunya ya, dia tahu-tahu keluar dari pagar gitu ya. Bukan. Tapi gimana, Pak? Kalau misalnya kita ajak Jalan-jalan. Oh, Di kendaraan jadi umum. jadi Orang penumpang lain yang lain, orang lain yang lain Iya. memahaminya. Oh dia anak Bisa disabilitas. Oh, dan oke, baik. jadi ada lempeknya kan gitu. Oh, jadi kalau bapak sendiri kalau lagi ngajak jalan sama ibu ada ini ya, Iya, ada nemteknya ya. Iya, kalau ada Oke, lempek supaya orang lebih bisa lebih Betul. memahami dan mengerti. Betul. Iya benar juga sih. Khawatir kan namanya orang itu belum tentu semua bisa memahami dan Iya. mengerti dengan keadaan tersebut. Kacamata kan nggak kelihatan Ustaz. Iya. Betul. Mungkin dari kami penambahan itu aja sih kita tunggu yang jadi terakhir untuk dari sisi positif dan negatifnya dari anak kami Esan gitu aja. Baik, Pak. Jadi ya terima kasih nih Pak, Ya. Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan kepada kami. Ya gimana Topik? Masya Allah, tadi kita sudah menyimak ya, tidak diperdengarkan, luar biasa ya. Banyak sekali motivasi-motivasi, pendidikan-pendidikan, salah satunya pelajaran buat orang tua di luar sana yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Ya, salah satunya kita sebagai manusia, yang mana Allah ciptakan kita adalah manusia yang intinya dia itu yang intinya adalah makhluk Allah yang sempurna. Ya, intinya. Yang kedua, ya ketika kita diberikan sesuatu, salah satu rukun iman ada yang nomor 6 adalah qada dan qadarnya Allah. Baik buruk itu datangnya dari Allah. Maka bersyukur salah satu bentuk pelajaran yang paling pertama. Dan yang kedua adalah sabar. Yang tadi yang sudah ditunjukkan nama orang tuanya, yang sudah ya mengurus Esan sampai sebesar ini, masya Allah. Ya tidak bosan-bosannya, ya pokoknya Esan terus semangat. Ya mungkin motivasi dari Ustadz itu aja. Yang mudah-mudahan Esan mudah-mudahan bisa belajar lebih semangat dan bisa menjadi anak yang soleh, berbakti sama orang tuanya, takwa kepada Allah, takwa kepada Rasulullah SAW. Dan mungkin ada tambahan apa saja? Kedua orang tuanya ini, kedua orang tua Esan yang patut kita acungkan jempol. Ditarik kesimpulan, yang pertama adalah apabila kita menemukan anak didik kita yang berkebutuhan khusus, ataukah mohon maaf jika kita ditakdirkan ada saudara kita atau bahkan anak kita yang berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pesan dari kedua orang tua Esan adalah mengajarkannya tidak cukup dengan satu kali, harus berulang-ulang. Karena apa? Yang pertama memang daya tangkap seperti Esan ini lemah, tidak gampang memahami. Dan ketika dikasih tahu cepat lupa. Ya, cuma kebesaran Allah tadi apa yang disampaikan oleh ayahanda Esan, ketika belajar agama, bersolawat, beliau ini cepat menghafalnya dan tidak cepat lupa. Itu kebesaran Allah. Maka dari itu, ya betul apa yang tadi antum sampaikan adalah kesabaran yang pertama. Dan yang kedua adalah rajinlah mengawasinya, karena memang berkebutuhan khusus ini luar biasa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan Esan yang telah menyampaikan, memberikan saran, memberikan juga motivasi kepada kami
untuk rekan-rekan di luar sana. Baiklah, demikian yang telah kami sampaikan, kami utarakan beberapa pertanyaan, beberapa pendapat yang kami mintakan pendapatnya, motivasinya kepada orang tua dari Ehsan yang mempunyai kebutuhan khusus. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan semua di luar sana, mungkin ada yang lebih dari Ehsan. Kalau Ehsan cuma hanya berkebutuhan khusus, di luar sana masih banyak mungkin anak-anak yang Down syndrome. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kesabaran dari mereka, orang-orang tua, patutlah kita contoh. Dan inilah terjadi di dunia ini. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Taufik, bahwa yang pertama, anak adalah titipan Allah. Yang kedua adalah setiap manusia yang diciptakan adalah sebaik-baik bentuk, dan tidak ada yang mubazir apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja obrolan kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi, saya Ahmad Subur dan Ahmad Taufik dari mahasiswa Institut Jamiatul Khair di semester 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia menyampaikan motivasi, menyampaikan arahannya kepada kami untuk kami belajar di kemudian hari. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan persembahkan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua di masa yang akan datang. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu. Jumpa di lain kesempatan. Ibu, terima kasih. Ehsan, sehat selalu. Ehsan, terima kasih. Ibu, makasih atas waktunya. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya. Sudah direkodin. Insya Allah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.